Jadi manusia bisa bernafas, bisa berpikir, bisa bergerak, bisa merasakan, bisa berbicara, bahkan detak jantungnya bergerak pun diatur oleh sistem komputer yang namanya saraf. Penjelasan saraf sebetulnya adalah semacam semacam komputer yang maha hebat yang mengatur pergerakan makhluk hidup. Kita bicara sini khususnya manusia ya. Nah, komputer ini terdiri dari CPU ya atau prosesornya, yaitu otak ada di dalam sini, dalam kepala. Kemudian prosesornya ini dia akan mengeluarkan kabel-kabel banyak sekali yang akan membuat tangan bergerak, membuat kaki bergerak, membuat detak jantung, usus, kemudian saluran cerna, saluran kemih, dan lain-lain. Jadi semua aktivitas hidup manusia dipengaruhi oleh saraf, karena pada prinsipnya saraf ada di seluruh tubuh kecuali kuku dan rambut. Bahkan saraf pun yang mengatur keluarnya hormon. Saraf itu dibagi menjadi 3 secara umum, yaitu saraf motorik, saraf sensorik, dan saraf otonom. Saraf ini bekerja dengan cara mengeluarkan impuls listrik berupa perintah. Kalau memang motorik, dia memberikan impuls listrik di kabel motorik yang gunanya untuk pergerakan. Kalau yang sensorik, dia menerima impuls listrik dari reseptor di kulit sampai ke otak untuk merasakan sensasi rasa. Kalau untuk otonom, dia memberikan impuls listrik yang tidak disadari dari otak sampai ke organ-organ dalam seperti jantung, paru-paru, saluran cerna, dan sebagainya. Jadi saraf bekerja menggunakan impuls listrik yang dihantarkan dari satu serabut ke serabut lainnya. Tapi saraf ini juga harus memiliki serabut dan fungsi yang baik, yaitu dengan cara mendapatkan aliran darah yang cukup. Jadi aliran darah dengan aliran listrik di saraf itu sangat berkaitan. Itulah sebabnya otak dan jantung sama-sama merupakan organ yang sangat penting bagi manusia. Penyakit yang bisa menyerang saraf sebetulnya ada banyak ya, seperti pada organ pada umumnya itu ya. Jadi bisa terkena penyakit karena gangguan pembuluh darah, bisa terkena penyakit gara-gara misalnya ada inflamasi atau peradangan, bisa karena trauma atau benturan, bisa karena gangguan tumor, bisa karena faktor penuaan, dan lain-lain. Contohnya yang gampang deh. Jadi kalau saraf itu kita bagi menjadi antara saraf pusat dan saraf tepi. Kalau saraf pusat itu otak, saraf tepi yaitu selain otak gitu ya, selain otak dan sumsum tulang belakang. Kalau memang yang di otak bisa terkena misalnya stroke, tumor otak, terus cedera kepala, dan lain-lain. Begitu juga yang di saraf tepi, bisa terkena yang namanya neuropati ya, kalau teman-teman suka dengar, atau penyakit-penyakit infeksi lainnya seperti mielitis atau gangguan autoimun seperti sindroma Guillain-Barré. Pada prinsipnya untuk mencegah kesehatan saraf, karena ini merupakan suatu sistem dan organ, maka sama dengan menjaga organ yang lainnya juga ya. Jadi ya itu kita harus memberikan asupan atau intake makanan-makanan yang bergizi dan seimbang. Kemudian kita juga harus memastikan yang namanya aliran darah ke saraf dan otak ini juga harus lancar. Jadi kita harus berolahraga. Kemudian juga kita harus menghindari hal-hal yang bisa membuat gangguan di saraf dan pembuluh darah pada umumnya, yaitu seperti merokok, kemudian makan makanan yang memang berlemak tinggi tanpa gerak yang baik, kemudian kita harus menjaga dari kadar gula yang terlalu tinggi, dan seperti itulah. Karena salah satu fungsi saraf, terutama otak, adalah untuk berpikir dan memori, belakangan ini banyak anak-anak yang relatif muda itu mengalami gangguan memori. Kenapa? Karena memori ini harus dilatih. Bagaimana melatihnya? Itu dengan menggunakan otak secara terus-menerus, yaitu dengan membaca dan menceritakan kembali. Terkadang kita lebih sering menonton daripada membaca. Hal ini dapat mengganggu fungsi saraf. Selain itu, untuk saraf tepi, posisi-posisi tubuh yang tidak ergonomis atau tidak ideal sangat mungkin mengganggu dari saraf tepi tersebut dan bisa menyebabkan saraf terjepit. Misalnya, kebiasaan orang-orang yang suka membunyikan lehernya, kemudian orang yang sering menunduk lama di depan komputer, menggunakan gadget, kemudian orang-orang perempuan yang suka pakai high heels ya, hak tinggi secara rutin, itu juga bisa mengganggu fungsi saraf, terutama saraf di daerah tulang belakang. Dan laki-laki yang meletakkan dompet di kantong belakang. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti itu juga dapat mempengaruhi fungsi saraf di kemudian hari. Demikian penjelasan saya tentang sistem saraf. Saya Dr. Zeki Ombana, spesialis saraf. Sampai jumpa di episode berikutnya.